Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Jessica Dewi Larasati dengan NIM G1C12338. Saya berasal dari Prodi Psikologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Di sini, saya akan membahas mata kuliah Sejarah dan Aliran Psikologi dalam materi Psikologi Holistik dan juga Psikologi Humanistik. Berikut adalah pembahasan materi berupa Psikologi Holistik dan Psikologi Humanistik. Psikologi Holistik. Psikologi holistik merupakan pendekatan psikologi yang mengintegrasikan seluruh aspek individu, baik itu pikiran, tubuh, dan jiwa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa kita adalah makhluk utuh yang memiliki hubungan mental, fisik, emosional, dan juga spiritual. Holistik dapat diartikan sebagai pemikiran secara menyeluruh dan berusaha menyatukan beraneka ragam lapisan kaidah serta pengalaman yang lebih dari sekedar mengartikan manusia secara sempit. Artinya, setiap anak sebenarnya memiliki sesuatu yang lebih daripada yang diketahuinya. Dalam garis besar, sejarah psikologi dibagi menjadi dua tahap, yaitu masa sebelum dan masa sesudah menjadi ilmu yang berdiri sendiri, di mana kedua masa ini dibatasi oleh berdirinya laboratorium psikologi yang pertama di Leipzig pada tahun 1879 oleh Wilhelm Wundt, yang kemudian dianggap sebagai pertanda berdiri sendirinya psikologi sebagai ilmu yang terpisah dari ilmu-ilmu lainnya. Ketika Wundt berhasil mendirikan laboratorium psikologi di Leipzig, para sarjana mulai menyelidiki gejala-gejala kejiwaan secara lebih sistematis dan objektif. Minat untuk menyelidiki gejala kejiwaan sudah lama ada di kalangan umat manusia. Ahli-ahli filsafat dari zaman Yunani kuno lah yang mulai memikirkan tentang gejala-gejala kejiwaan. Dua aliran yang sampai saat ini masih dianggap berpengaruh besar adalah behaviorisme dan psikoanalisis. Sehingga muncullah aliran psikologi holistik dan humanistik dengan tokohnya Abraham Maslow. Abraham Maslow merupakan salah satu tokoh dalam dunia psikologi berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir pada 1 April 1908. Ia merupakan anak tertua pasangan suami dan istri bernama Samuel Maslow dan Rose Siloski, yang merupakan imigran Yahudi yang beralih ke Amerika Serikat dalam rangka untuk masa depan yang lebih baik. Maslow kecil merupakan pribadi yang berada dalam tekanan, baik dalam keluarganya sendiri maupun lingkungan sosialnya. Kedua orang tua Maslow sangat mendorong dirinya untuk belajar dengan giat agar mencapai keberhasilan, sehingga ia merasa kesepian dan menderita. Di samping itu, kenyataan bahwa dirinya merupakan minoritas Yahudi menjadikan dirinya mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dan terisolasi di lingkungan sekolahnya. Dalam pendidikannya, mula-mula Maslow menempuh pendidikannya di pendidikan hukum di City College of New York selama kurang lebih 3 semester. Setelah menempuh pendidikan hukum selama 3 semester, Maslow menikahi sepupunya sendiri, yakni Bertha Goodman, yang kemudian membawanya sampai ke negara bagian Wisconsin dan menempuh pendidikan selanjutnya di University of Wisconsin. Di University of Wisconsin, ketertarikan Maslow terhadap dunia psikologi mulai tumbuh.
dan menjadikannya sebagai pribadi yang berkembang secara akademis di bidang tersebut hingga lulus. Setelah banyak melalui kegiatan akademisnya, Maslow berhasil menjadi profesor di University Brandeis pada tahun 1951 hingga 1969. Ia mendapatkan gelar sebagai Humanist of the Year yang telah banyak menorehkan karya dalam dunia psikologis. Dalam perspektif psikologi, manusia holistik adalah manusia yang dengan potensi yang dimilikinya, ia mampu menemukan makna hidup sehingga hidupnya bermakna, bahagia, dan sejahtera. Psikologi holistik bersifat saling berkaitan antara satu sama lain sebagai suatu sistem bersepadu yang menyeluruh, bukan sekedar menyentuh aspek-aspek tertentu saja. Dalam psikologi, pendekatan holistik adalah pendekatan untuk memahami pikiran dan perilaku manusia yang berfokus pada melihat sesuatu secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa individu harus dipandang sebagai makhluk yang terintegrasi dan kompleks dengan berbagai aspek yang saling berhubungan, yang mempengaruhi aspek fisik, mental, pikiran, emosi, perilaku, dan fungsi mereka secara keseluruhan. Pendekatan holistik menunjukkan bahwa setiap bagian individu bukan hanya memainkan peran pentingnya sendiri, tetapi juga bekerja dalam sistem yang terintegrasi. Dinamakan aliran holistik karena ingin memandang manusia sebagai keseluruhan. Maslow pada tahun 1970 menyebutkan teori holistik dinamis, yaitu teori yang menganggap bahwa keseluruhan dari seseorang yang terus-menerus termotivasi oleh satu arah atau lebih, dan bahwa orang mempunyai potensi untuk tumbuh menuju kesehatan psikologis, yaitu aktualisasi diri. Miller and Friends pada tahun 2005 merumuskan bahwa pendidikan holistik adalah pendidikan yang mengembangkan seluruh potensi siswa secara harmonis, terpadu, dan seimbang, meliputi potensi intelektual, emosional, fisik, sosial, estetik, dan spiritual. Masing-masing potensi hendaknya dikembangkan secara harmonis. Jangan sampai terjadi kemampuan intelektualnya berkembang jauh melebihi sikap dan keterampilannya. Manusia yang mampu mengembangkan seluruh potensinya merupakan manusia yang holistik, yaitu manusia pembelajar sejati yang selalu menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari sebuah sistem kehidupan yang luas, sehingga selalu ingin memberikan kontribusi positif dan terbaik kepada lingkungannya. Tujuan pendidikan holistik adalah membantu individu mengembangkan potensinya dalam suasana belajar yang menyenangkan, menggairahkan, demokratis, dan humanis melalui pengalaman interaksi dengan lingkungannya. Melalui pendidikan holistik, siswa diharapkan bisa menjadi dirinya sendiri yang dapat diartikan siswa memperoleh kebebasan psikologis, mengambil keputusan yang baik, dan belajar menggunakan cara yang sesuai dengan dirinya. Tujuan dari pendidikan holistik adalah 1. Mengembangkan segala potensi individu melalui pembelajaran yang menyenangkan serta menggairahkan, dan juga berdasarkan pada pengalaman yang didapatkan dari interaksi dengan lingkungan. Kedua, siswa bisa mendapatkan kebebasan secara psikologis, bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat.
memilih pembelajaran yang sesuai dengan keadaan dirinya sendiri, mendapatkan kecakapan sosial, dan juga pengembangan karakter emosional. Siswa diharapkan bisa menjadi dirinya sendiri ketika pendidikan holistik ini diterapkan. Dan yang ketiga, pendidikan holistik mendorong siswa untuk mengadopsi sikap dan kesadaran pribadi serta memperoleh keterampilan seumur hidup untuk beradaptasi dengan lingkungan yang semakin kompleks. Pendidikan holistik menekankan perlunya merangkul pengalaman hidup yang mungkin terdiri dari sisi positif dan negatif. Selanjutnya adalah psikologi humanistik. Psikologi humanistik atau disebut juga dengan nama psikologi kemanusiaan adalah suatu pendekatan yang multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Bagi sejumlah ahli psikologi, humanistik ialah alternatif. Sedangkan bagi sejumlah ahli psikologi, humanistik yang lainnya merupakan pelengkap bagi penekanan tradisional, behaviorisme, dan psikoanalisis. Ciri khas utama dari psikologi humanistik adalah berusaha untuk mengamati perilaku seseorang dari sudut si pelaku. Tujuan humanistik adalah membantu manusia mengekspresikan dirinya secara kreatif dan merealisasikan potensinya secara utuh. Aliran humanistik muncul pada tahun 1950-an sebagai reaksi ketidakpuasan terhadap pendekatan psikoanalisa dan behavioristik. Sebagai sebuah aliran dalam psikologi, aliran ini boleh dikatakan relatif masih muda. Bahkan, beberapa ahlinya masih hidup dan terus-menerus mengeluarkan konsep yang relevan dengan bidang pengkajian psikologi yang sangat menekankan pentingnya kesadaran, aktualisasi diri, dan hal-hal yang bersifat positif tentang manusia. Abraham Maslow adalah tokoh yang menonjol dalam psikologi humanistik. Karyanya di bidang pemenuhan kebutuhan berpengaruh sekali terhadap upaya memahami motivasi manusia. Teori motivasi Maslow yang merupakan suatu hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan rasa cinta dan kebersamaan, kebutuhan harga diri, dan terakhir, kebutuhan aktualisasi diri. Abraham Maslow berpendapat bahwa susunan hierarki kebutuhan itu merupakan gagasan yang mendasari motivasi manusia. Semakin individu itu mampu memuaskan kebutuhan-kebutuhannya yang relatif lebih tinggi, maka individu itu akan semakin mampu mencapai individualitasnya, artinya lebih matang kepribadiannya. Maslow juga membedakan motivasi menjadi dua, yaitu motivasi defisiensi dan juga motivasi pertumbuhan. Motivasi defisiensi atau basic needs adalah motivasi yang bersangkut paut dengan kebutuhan-kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar meliputi lapar, kasih sayang, rasa aman, harga diri, dan lain sebagainya. Sasaran utama dari motivasi defisiensi adalah mengatasi peningkatan tegangan organismik pada individu karena defisiensi. Selanjutnya adalah motivasi pertumbuhan atau meta needs. Adalah kebutuhan yang mendorong individu untuk merealisir potensi-potensinya. Kebutuhan pertumbuhan meliputi keadilan, kebaikan, keindahan, keteraturan, kesatuan, dan lain sebagainya. Jika motivasi pertumbuhan tidak terpenuhi,
maka individu akan sakit secara psikologis yang disebut dengan metapologi. Sebagai contoh, jika seseorang mengalami gangguan motivasi pertumbuhan seperti kebenaran, maka metapologi yang muncul adalah kehilangan kepercayaan, sinisme, skeptisisme, kecurigaan pada orang tersebut. Hierarki kebutuhan Maslow terdiri dari 5 tingkat kebutuhan manusia yang diperingkatkan mulai dari kebutuhan tingkat rendah hingga kebutuhan tingkat tinggi. Suatu kebutuhan dasar harus dipenuhi sebelum kebutuhan dasar lainnya muncul. Kebutuhan itu terdiri dari kebutuhan fisiologi, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, kemudian kebutuhan akan aktualisasi diri. Yang pertama adalah psychological needs atau kebutuhan fisiologis. Menurut Maslow, kebutuhan fisiologis adalah tingkat pertama dan paling dasar dari kebutuhan manusia. Kebutuhan utama ini yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan biologis, termasuk makanan, air, udara, tempat tinggal, pakaian, dan seks, serta semua kebutuhan biogenik. Yang kedua, safety needs atau kebutuhan keamanan. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, kebutuhan keselamatan dan keamanan menjadi kekuatan pendorong di balik perilaku individu. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak hanya berkaitan dengan keamanan fisik, tetapi juga dengan ketertiban, stabilitas, rutinitas, keakraban, dan kontrol atas kehidupan dan lingkungan seseorang. Yang ketiga adalah social needs atau kebutuhan sosial. Tingkatan ketiga hierarki Maslow terdiri dari kebutuhan sosial seperti cinta, kasih sayang, kepemilikan, dan penerimaan. Secara mendasar, manusia memiliki dasar agar dibutuhkan orang lain, kebutuhan untuk dicintai, dan bersosialisasi di masyarakat. Yang keempat adalah esteem needs atau kebutuhan penghargaan. Ketika kebutuhan sosial kurang lebih terpenuhi, tingkat keempat hierarki Maslow menjadi operatif. Tingkat ini mencakup kebutuhan ego untuk meraih pratisi, yaitu kebutuhan ego yang diarahkan ke dalam diri mencerminkan kebutuhan individu akan penerimaan diri, harga diri, kesuksesan, kemandirian, dan kepuasan pribadi. Kemudian yang terakhir adalah self-actualization needs atau kebutuhan aktualisasi diri. Menurut Maslow, jika orang sudah cukup memenuhi kebutuhan penghargaan mereka pindah ke tingkat kelima. Kebutuhan aktualisasi diri mengacu pada keinginan individu untuk memenuhi potensinya, yaitu untuk menjadi segala sesuatu yang mampu ia capai. Sebagai contoh, seorang seniman mengekspresikan dirinya di atas kanvas atau seorang ilmuwan peneliti mungkin berusaha untuk menemukan obat baru yang memberantas kanker. Konsep dasar psikologi humanistik dan pengaruhnya dalam pembelajaran. Yang pertama adalah self, yang fokusnya tertuju pada kepentingan suatu individu untuk menemukan, mengevaluasi, serta mengembangkan diri mereka sendiri. Kemudian, aktualisasi diri. Ini adalah proses suatu individu untuk terus beradaptasi dan berkembang untuk mencapai potensi diri. Kemudian, kesehatan. Ini adalah salah satu prioritas terpenting dalam teori humanistik. Segala macam bentuk, baik itu kesehatan mental, emosional, dan fisik, merupakan suatu kondisi yang sangat dibutuhkan untuk mencapai aktualisasi diri. Selanjutnya adalah harapan.
Ini merupakan motivasi yang mendorong suatu individu untuk mencapai tujuan yang ingin diraih. Selanjutnya adalah cinta. Ini menjadi salah satu keunikan manusia yang dihargai dan mulai dikembangkan dalam teori humanistik. Selanjutnya, kreativitas. Menggambarkan kemampuan suatu individu untuk menghasilkan ide dan solusi baru. Yang terakhir adalah hakikat. Hakikat sudah menjadi prinsip utama dalam teori humanistik yang penekanannya terletak pada autentisitas dan keadilan individu. Adapun untuk pendekatan pembelajaran psikologi humanistik sangat menekankan pada pengembangan potensi penuh siswa, seperti pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, pendekatan pembelajaran yang berbasis masalah, dan pendekatan pembelajaran kooperatif. Pendekatan-pendekatan ini lebih menekankan pada pentingnya memahami karakteristik setiap siswa sebagai individu yang berbeda dan bisa memberi mereka kesempatan untuk mencapai potensi terbaik. Itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan berupa materi psikologi holistik dan juga materi psikologi humanistik. Semoga dari video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.